ya. Dari kita raba vulvanya, terus ke tengah-tengah ada labia mayor, tengah lagi ada labia minor, terus kita naik ke atas ada klitoris, ada uretra ya, terus kita bisa turun ke bawah ada perineum, ya. Ya sama, ada benjolan, nyeri tekan, perabaan panas dan lain sebagainya ya itu nanti. Terus kita meraba dinding introitus vagina untuk menilai ada pembesaran dari kelenjar Bartolini enggak. Jadi di sini ada kelenjar namanya Bartolini kiri dan kanan. Ya, diginiin aja. Jadi kita pakai dua tangan dinilai lah maksudnya. Ya, paham ya? Diginiin doang. Oh ada benjolan nih, oh enggak ada gitu. Karena ini normal, kita anggap normal semua dulu ya. Ini enggak ada. Terus sisi satunya ya pakai satu tangan aja, jadi nggak usah pakai dua tangan ya. Tidak praktis. Ya, jadi diginiin. Terus untuk melihat kelenjar skenenya atau uretranya ngeluarin cairan apa enggak, tinggal di tekan aja. Tekan. Nah, pas inspeksi dan palpasi ini kita juga bisa melihat selaput darah ya. Tapi ini karena kita anggap karena ini interna eksterna kan berarti harusnya sudah punya anak atau sudah berhubungan seksual ya. Jadi kalau masalah visum untuk selaput darah itu nanti semester 5 kalau nggak salah. Ada yang mau nanya dulu? Satu lagi, biasanya kalau dia sudah usia tua, lansia, sudah lansia, kita bisa menilai apakah ada penurunan dari organ itu dengan cara kita tekan sedikit, terus ibunya disuruh mengejan, tekan bawahnya suruh ngejan. Kalau ada kelemahan dari organ panggul, rahimnya turun, uterusnya turun, itu biasanya akan kelihatan serviksnya turun ya. Ngejan langsung brrrr gitu, keluar kayak mau keluar dari vagina. Jadi itu biasanya kita lakukan pada wanita-wanita menopause atau lansia. Oke, ada yang mau nanya dulu? Belum dokter. Kita masuk ke si genitalia Spekulum. interna. Genitalia interna kita mulai inspeksi dulu. Ya. Kalau tadi belum sempat asepsis misalnya, apalagi kalau kamu ujian lupa, yang ini nggak boleh lupa ya. Begitu kita mau pemeriksaan genitalia interna harus asepsis. Kalau eksterna teorinya sih tidak perlu. Kalau ini checklist perlu, nggak apa-apa lah gitu. Jadi yang penting pada saat kalau misalnya kamu awalnya lupa, inget-inget sebelum kita yang pemeriksaan interna harus asepsis. Oke? Itu kuncinya. Tadi megangnya adalah seperti ini atau gini boleh. Saya yang biasa aja. Biasa saya seperti ini karena ini lebih stabil sih. Ya. Tuh, terus kita buka vulvanya atau bagian bawahnya dibuka. Kenapa? Kalau ini kan kaku sih. Kalau manusia kan lebih lentur ya. Ini dibuka, terus ini dimasukkan dengan posisi miring atau vertikal, blade ya ini. Terus dimasukkannya dari posterior dulu ya dek, slowly, jangan langsung wok gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau pasiennya kaget atau sakit, dia akan langsung ngempit, nggak bisa diperiksa. Jadi ini kan sudah ada gel, jangan lupa, kamu sudah ngasih gel di awal. Kalau kamu lupa, biasanya asisten ngasih. Tapi kalau ini ujian dan kamu lupa nggak pakai gel, padahal kamu udah pakai handscoon steril, paling nggak kamu ngomong, ini seharusnya saya kasih gel dong. Nggak apa-apa. Ya, ini saya ngomongin ujiannya. Kenyataannya nggak boleh lupa. Oke. Itu ya. Jadi ini dibuka, terus kita dari posterior dulu. Kenapa? Karena posterior itu nggak ada tulang ya. Jadi ini dia jaringannya lebih lunak. Jadi kalau kita dari posterior, terus kita tekan sedikit, pasien akan mulai terasa, oh oke, udah mulai nih. Jadi nggak langsung buru-buru gitu, dia akan relax. Ya, tapi kalau kamu langsung swag gitu, ya kan, bayanginnya aja kan udah sakit ya. Nah, memang nggak nyaman. Jadi ini harus di posterior dulu, tunggu sebentar, baru dimasukin pelan-pelan. Masukinnya sambil masuk diputer. Sampai horizontal, sampai mentok dalam kondisi sudah diputar ya, baru dibuka blade-nya,
kunci, maka akan kelihatan organnya. Apa yang kita lihat, kita pegang spekulumnya, dipegang jangan cuman tit gitu ya. Pegang aja. Kalau pegang ini kamu bisa mengarahkan, kamu mau melihat bilik vagina, ya kan? Nah, jadi apa aja yang dilihat? Yang pertama tetap kembali lagi fluxus fluor, ada keputihan enggak, ada darah enggak. Itu dulu. Terus habis itu kamu ngeliat diurut dari luar ya Dek. Luar kan yang kita lihat vulva, vagina, dinding vaginanya gimana? Ada kelainan nggak ya, maksudnya perlukaan, benjolan bla 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 gitu tadi. Terus kita melihat situ kelihatan kan? Coba kamu lihat, kelihatan nggak? Organ di situ ya. Jadi dinding vagina itu memang dia beruge atau ada nggak rata gitu, beruge-ruge gitu. Namanya ruge vagina ya, yang tonjolan-tonjolan gitu. Nah itu, terus kita melihat, apa yang kita lihat? Kamu membayangkan habis vagina, terus kita kelihatan apa? Cervix. Ya, kita melihat cervix. Itu cervix harusnya licin seperti itu permukaannya, nggak ada benjolan, nggak ada luka. Ya, memang modelnya kayak gitu tuh yang normal. Ya. Terus selain cervix, di tengah-tengahnya cervix ada lubang namanya ostium uteri externum. Ostium pintu ya, uteri terus externum luar. Nah, tempat si lubang itu tempat darah haid keluar ya, Dek. Jadi kalau pas lagi menstruasi kita lihat di situ akan keluar darah haid. Itu OUE-nya, OUE ostium uteri externum. Itu nanti kalau pas kehamilan, kalau dia pembukaan, yang pembukaan itu ya Dek. Oke, jadi idealnya dia tertutup. Idealnya tertutup dan nggak ada benjolan di situ. Kalau ada benjolan lain lagi, ada nama penyakitnya yang lain. Jadi kita harus ngelihat ada OE di situ ya, harus normalnya memang ada ya. Itu terus, nah ini kita lihat dulu vagina, dinding vagina, oke aman. Udah, organ yang kita lihat, yang bisa dilihat memang cuman itu doang, yang bisa dilihat. Karena yang lain-lainnya sudah di dalam pelvis ya, dalam abdomen ya. Nah, di atasnya cervix ada apa Dek? Uterus ya. Jadi leher rahim terus rahim kan. Cervix uteri, habis itu uterusnya. Nah, uterusnya itu kiri kanannya ada apa? Tuba fallopi. Nah, coba dibuka itu gambar yang genitalia internanya. Terus setelah tuba fallopi ada ovarium. Okay. Standarnya adalah itu ya, standar organnya yang gede-gede itu saya nggak akan ngomongin ligamentumnya. Ya, kita ngomongin yang gede-gede aja dulu. Nah, istilah adnexa. Jadi kamu kalau baca di situ kok ada adnexa, apaan tuh? Adnexa itu adalah organ di samping uterus. Jadi adnexa itu tuba fallopi dan ovarium. Yang disebut adnexa adalah tuba fallopi dan ovarium. Kenapa? Karena normalnya mereka harusnya tidak teraba dalam pemeriksaan. Karena sangat mobile, kecil dan dia mobile sekali ya di cavum peritoneum. Jadi harusnya kita memeriksa adnexa itu, kiri dan kanan rahim itu harusnya nggak ada benjolan, nggak keraba apa-apa di situ, nggak nyeri, nggak apa. Tapi kalau ada keraba sesuatu itu abnormal. Ya, jadi kenapa? Karena kita nggak bisa bedain kalau teraba sesuatu ini dari tuba atau dari ovarium. Jadi kita nyebutnya adnexa ya. Terus ada juga yang kita sebut fornix. Ada yang tahu fornix? Fornix itu pertemuan antara cervix dan vagina. Jadi kalau kamu lihat di situ cervix bulat gitu kan harusnya dia ketemu sama vagina dong. Vagina terus ada cervix toh. Iya kan? Nah, fornix itu adalah cekungan yang antara cervix dan vagina. Jadi ini tabung, terus tengah-tengahnya kan ada cervix, ada tabungnya itu vagina maksudnya, terus tengah-tengahnya ada cervix. Nah, pertemuan antara si cervix dan vagina itu kan fornix. Nah, fornix itu ada lateral kiri kanan, ada anterior, ada posterior. Nanti itu kaitannya dengan periksa dalam saya ajarin. Kok apa hubungannya sih fornix
lateral vaginal, fornix posterior itu hubungannya. Oke, ini inspekulo itu istilah inspeksi menggunakan spekulum ya guys. Jadi kalau kamu ada istilah inspekulo itu berarti inspeksi menggunakan spekulum. Ya, itu bahasanya. Terus inspekulo udah selesai, kita tutup dengan ditutup dulu kuncinya. Blade-nya akan nutup otomatis ya. Terus kamu tarik sambil diarahin lagi, diputer, terus tangan kiri buka lagi ya. Diputer, set. Jadi sama ya. Masukinnya adalah ini dibuka dulu, posterior dulu pelan-pelan. Masukin, puter, mentok. Buka. Ya, buka blade. Kunci. Lihat. Tutup kunci. Ini akan nutup blade-nya. Jadi jangan bawa giniin terus. Ini ya buka terus ya. Terus tarik pelan-pelan, putar, tangan kiri buka vulva. Oke, lagi ya. Buka, masukin, miring, putar sampai mentok. Buka blade, kunci. Lihat. Tutup kunci. Ini jempolnya dilepas ya. Jadi blade-nya nutup. Tarik, diambil, putar lagi, buka lagi vulva, bawahnya. Selesai. Oke, paham ya? Iya. Taruh di tempat Spekulum. klorin atau tempat kotor. Itu alat. Oke, ini spekula ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke periksa dalam vagina. Istilah periksa dalam vagina adalah bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah bimanual examination. Di situ mungkin bimanual examination. Iya. Bimanual examination. B2D manual adalah tangan, manus tangan kan? Bimanual. Dua tangan. Jadi pemeriksaannya harus pakai dua tangan, bukan dua jari, dua tangan. Ya. Yang satu di dalam, yang satu di luar. Oke. Nama lainnya, nama latinnya adalah vaginal touche. Kita menyingkatnya VT. Jadi itu kalau di rumah sakit, di puskesmas pakainya VT ya istilahnya. Vaginal touche. Touche tulisannya TOUCHR. Toucher. Touche bacanya. Ya, jadi kalau ada istilah vaginal touche, rectal touche, itu berarti periksa dalam menggunakan tangan ya. Vaginal touche, rectal touche. Oke, itu istilahnya. Kita ini ceritanya mau palpasi kan? Betul ya? Iya. Kita mau palpasi organ interna. Berarti yang kita palpasi apa aja? Vagina, Corpus uteri, cervix dulu. cervix, Ya, cervix dulu, terus uterus dan adnexa. Karena kalau ovarium atau tuba kita nggak bisa bedain ini tuba atau ovarium. Normalnya memang nggak teraba soalnya ya. Jadi organ yang kita nilai yang utama adalah vagina, cervix, uterus dan adnexa. Satu lagi cavum Douglas. Cavum Douglas itu adalah tadi ingat organ uterus itu di belakangnya ada rektum. Iya. Jadi cavum Douglas, cavum itu ruangan ya, Douglas itu nama orangnya. Itu adalah ruangan antara uterus dan rektum. Cavum Douglas. Ini anatomi ya sebentar lagi. Ya udah. Terus, jadi ini ada yang ngevideoin. Biasanya ada yang ngevideo. Jadi ini kita posisinya adalah harus berdiri. Nggak boleh duduk ya sis. Berdiri. Terus kalau kamu tanganmu tidak kidal ya berarti kamu menggunakan tangan kanan. Kalau kidal ya tangan kiri. Itu lampu saat ini sudah tidak perlu. Mau kamu susah matiin ya sudah usah lah. Pokoknya dibiarin aja, cuekin aja. Itu terus kamu pakai, karena saya tidak kidal kita pakai tangan kanan. Ya. Kita caranya adalah di manual ya Dek. Jadi dua tangan adalah harus main, yang satu di dalam, satunya di luar. Masukkan jari tengah dulu. Ini dengan asumsi dia sudah married, sudah berhubungan seksual. Kalau yang belum married harus ada indikasi kuat dulu, informed consent yang benar, indikasi kuat segala macam. Kita ngomongin yang sudah married. Jadi kita memasukkan satu jari tengah dulu, sama kayak spekulum tadi ya, posterior dulu ya.
Terus agak sedikit ditekan biar pasiennya nggak kaget. Bu, permisi saya periksa dalam ya. Harus ngomong ya, Dek. Biar nggak kaget. Nah, jadi kamu nggak boleh langsung brok gitu. Akan ngempit pasiennya, kita nggak bisa periksa apa-apa. Ya. Jadi harus relax dulu. Relax dengan cara ditekan dulu bawahnya. Sama kayak spekulum tadi, masukin baru masukin pelan-pelan. Pada saat memasukkan pelan-pelan ini, tangan kiri ditempatkan di suprasimfisis ya, Dek. Suprasimfisis, bukan di ujung sana. Suprasimfisis. Karena kita ngomongin yang normal dulu. Suprasimfisis. Ya ini masukin, sambil masukin ngeraba vagina dong. Iya. Ya, palpasi kan kita ngeraba vagina sampai mentok ketemu cervix. Ada cervix di sini. Mentok ketemu cervix. Ya. Di sini kita raba cervixnya, licin bener nggak, ada benjolan nggak, ada nyeri nggak kalau kita tekan begini, ya, digoyang cervixnya nyeri nggak, kan palpasi tujuannya itu ya, mau tahu ada nyeri tekan atau enggak. Nah tangan satu di atas ini berguna pada saat kita mau periksa uterus. Kenapa? Uterus itu organ di dalam sini. Kita kalau cuma satu jari doang kita tahu apa uterus ukurannya? Nggak tahu kan? Harus ada satu tangan di atas, yang satu menekan ke bawah. Yang ini menekan ke depan atau ke atas. Dengan itu kita akan meraba ada satu organ di antara dua tangan bimanual ini. Akan ada organ tuh. Organnya apa? Itulah uterus. Ya, sini meraba kok. Nah, terus uterusnya itu ya didefinisikan ukuran dan sebagainya. Ya. Nyeri apa enggak? Terus kita geser ke adnexa kiri dan kanan. Anatominya masih apa? Nanti tak WA-nya dokter. Dokter Yana. Dokter? Yana. Jadi kiri dan kanan, adnexa kiri dan kanan. Adnexa kiri, kita ngomongin kiri ibu ya. Ini tangannya harus geser ke kiri. Terus yang di dalam juga geser ke arah yang sama ya, Dek. Jadi jangan berkebalikan. Geser ke, kita mau lihat adnexa kiri nih. Tangan kirinya, tangan kita juga geser ke arah yang sama, ke fornix-nya. Tempat antara tengah-tengah. Jadi antara cervix dan vagina kita geser ke fornix-nya. Ya. Karena kita mau ngeraba ada organ nggak sih di situ? Di sampingnya rahim. Ya. Ditekan aja. Harusnya nggak keraba apa-apa. Itu yang kiri, kanan juga sama ya, Dek. Ini kita geser ke fornix. Oke. Terus cavum 12 karena dia letaknya di posterior uterus, kita ke fornix posterior. Tekan juga. Harusnya ya nggak ada massa ya, nggak ada benjolan lah ya. Normalnya kan memang nggak ada apa-apa di situ. Itu adalah kita ngomongin normal. Ya, kita nggak ngomongin yang penyakit-penyakit miom dan lain sebagainya. Gitu. Nah, selesai. Tinggal dilepas aja pelan-pelan. Udah. Ibunya disuruh pakai pakaian, kita cuci tangan, beres-beres, selesai. Tapi ada yang mau nanya nggak?